Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita, dari teman kita yang menanyakan seperti ini. Mas, apa kelebihan dari tanah gambut untuk sawit atau untuk tanaman sawit? Jadi nanti kita akan bahas apa sih kelebihan dari tanah lahan gambut, kemudian bagaimana tata cara kita melakukan penanaman sawit di lahan gambut ataupun rawa. Nah, ini saya sampaikan tentunya teman-teman sudah saya rangkum dari beberapa literasi yang kemudian saya sinkronkan dan saya ambil kesimpulan bahwa memang penanaman di lahan rawa ini seperti ini seperti ini. Nanti saya akan sampaikan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Dan tentunya teman-teman, memang kita menanam sawit, kita harus memang betul-betul memahami lahan atau kondisi tanah yang akan kita tanami. Kemudian kita bisa mengetahui jenis varietas apa yang akan kita tanam, kemudian tata laksananya, urutan-urutannya, dan tata cara pemupukan dan lain sebagainya. Tentu itu harus memang benar-benar kita pahami secara betul. Lalu kita langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Apa kelebihan dari penggunaan lahan gambut untuk tanaman sawit? Kalau menurut informasi yang saya terima dan tentunya menurut saya pribadi, bahwa lahan sawit, lahan rawa atau lahan gambut untuk tanaman sawit sebenarnya tidak ada keunggulannya satupun. Jadi tidak ada kelebihannya atau keunggulannya. Yang ada adalah kekurangan, dan kita harus super ekstra untuk melakukan perawatan di sana kalau kita memang berniat menanam sawit di lahan gambut ataupun rawa. Tentunya memang sawit ini eh, habitatnya memang tumbuh di lahan mineral, teman-teman. Untuk di lahan rawa sebenarnya juga bisa hidup, di lahan gambut juga bisa hidup, namun dengan spesifikasi tertentu serta perawatan-perawatan yang harus kita lakukan secara ekstra supaya memang pertumbuhan dari sawit yang kita tanam itu memang benar-benar dapat tumbuh subur. Tentu apakah tidak bisa tumbuh subur? Bisa, teman-teman. Yang pasti yang paling penting itu tadi, kita harus memang melakukan perawatan yang memang harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi dari lahan rawa ataupun gambut. Lalu bagaimana tata cara kita melakukan penanaman di lahan rawa? Tentunya kita harus bisa memilih varietas-varietas yang memang bisa tumbuh di lahan gambut. Ada banyak rekomendasi-rekomendasi varietas-varietas yang memang cocok untuk lahan gambut, lahan pasang surut ataupun lahan rawa. Seperti contohnya misalkan PPKS Dumpi atau Sungai Pancur, itu memang bisa atau direkomendasikan untuk ditanam di tanah rawa ataupun lahan gambut. Mengapa? Karena Dumpi memiliki akar yang memang cukup kuat untuk menopang tubuhnya, karena di lahan gambut atau lahan rawa dan lain sebagainya yang sejenisnya itu kontur tanahnya lumayan cukup rentan atau cukup cukup lembek, sehingga dengan varietas-varietas yang biasanya atau seperti lonsum dan lain sebagainya yang memang memiliki karakteristik akar yang memang tidak cukup kuat, itu bisa dikhawatirkan roboh. Bukan karena memang varietas itu tidak bisa tumbuh di lahan gambut, namun memang lebih spesifik ke ketahanan tubuhnya, teman-teman. Jadi varietas Dumpi itu memiliki akar yang cukup kuat meskipun pelepah panjang, kemudian memang jangkauan akarnya itu cukup luas, sehingga nanti antara pohon dengan pohonnya itu akarnya menjadi satu dan bisa saling mengaitkan dan bisa saling mengikat. Itu yang diharapkan, teman-teman. Dan jangan salah paham, untuk varietas-varietas lain ada yang mengatakan bahwa saya menanam varietas ini di lahan ini bisa tumbuh subur. Ya, tentunya bisa saja, semua varietas bisa tumbuh di lahan gambut, namun kelebihan dari varietas-varietas yang direkomendasikan untuk lahan gambut itu memiliki ketahanan atau kekuatan akar yang cukup kuat, teman-teman. Itu saja. Dan kemudian
selanjutnya setelah kita mengetahui varietas apa yang bisa kita tanam di sana, tentunya kita harus memahami betul kondisi lahan kita yang akan kita tanami sawit. Tentunya kalau lahan gambut kita harus mengukur seberapa kedalaman dan kerapatan gambut itu sendiri teman-teman. Apakah gambutnya hanya dangkal ataupun dalam. Tentunya kalau gambutnya cukup dalam ya kita harus melakukan perawatan yang lebih ekstra dengan cara penggalian atau pembakaran gambut atau hal lain sebagainya, atau pembersihan lahan gambut. Kalau memang lumayan cukup dangkal dan dikhawatirkan sawit itu tidak bisa berkembang, ya kita tinggalkan saja daripada kita mengeluarkan banyak sekali modal atau biaya hingga ya membuat kita engap namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentu itu akan membuat kita cukup rugi teman-teman. Maka dari itu kita harus paham betul rawa yang akan kita tanami itu apakah memang rawa yang cukup dalam atau rawa yang memang masih bisa kita gali tanahnya untuk dilakukan tapak kuda atau penimbunan. Kalau memang rawanya itu sudah cukup dalam dan diperkirakan tidak bisa digali tanahnya atau tidak bisa digali parit, dibuat parit atau drainase, tentunya ya kita tinggalkan saja, kita cari lahan yang lain. Itu saja teman-teman. Kemudian setelah kita mengetahui kondisi lahan yang akan kita tanami dan kita perkirakan memungkinkan untuk kita lakukan perawatan seperti pembuatan tapal kuda, pembersihan gambut, dan memang penimbunan atau hal lain sebagainya, atau ketika di lahan gambut kita bisa mencapai tanah mineralnya itu lumayan cukup dangkal, maka kita lakukan penanaman. Dan tentunya perawatan yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah tata cara pemupukan yang baik dan benar, karena memang lahan gambut itu teman-teman kondisinya, karakteristiknya itu cenderung ke bersifat asam, dan lahan gambut ataupun lahan rawa itu memang potensi keasaman tanahnya itu akan lebih cepat meningkat karena memang kondisi erosi tanah itu yang cukup tinggi. Jadi biasanya ketika laju air itu cukup kuat, cukup keras, maka unsur-unsur hara itu akan lebih mudah cepat tergerus dan terbawa oleh air. Maka dari itu kondisi unsur hara yang memang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit kita itu lebih cepat hilang. Itu saja teman-teman. Maka dari itu kita harus memang benar-benar betul memilih spesifikasi dari pupuk-pupuk yang memang harus kita berikan di sana. Jangan sampai kita terlalu memberikan zat pupuk yang memang terlalu bersifat asam ataupun hal lain sebagainya. Kita harus bisa belajar pupuk apa yang cocok untuk lahan gambut. Misalkan untuk dolomit dan kiserit, kita memang harus menggunakan dolomit di sana teman-teman, karena memang kandungan dolomit itu murni magnesium sehingga bisa menetralkan keasaman tanah seperti itu. Kalau kiserit itu seperti yang saya ketahui itu masih ada unsur garamnya seperti itu, sehingga bisa dikhawatirkan menimbulkan potensi keasaman tanah yang lebih tinggi. Itu saja teman-teman. Kemudian untuk ZA dan urea tentu harus kita pilih mana yang lebih baik. Kalian bisa cari searching di Google mana yang lebih baik untuk diterapkan di lahan gambut seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar memahami betul. Kemudian yang harus kita ketahui selain dari perawatan pemupukan yang baik dan benar untuk lahan gambut, maka kita harus paham betul bahwa pertumbuhan sawit di lahan gambut tidak bisa kita prediksi lebih cepat pertumbuhan daripada tanah mineral ya. Jadi kita harus telaten, kita harus sabar, dan kita harus tetap terus semangat untuk melakukan perawatan sehingga memang sawit yang kita tanam ini bisa mencapai tingkat kesuburan yang kita inginkan. Itu saja teman-teman. Jadi untuk pertanyaan tadi, apakah lahan gambut memiliki kelebihan? Menurut saya tidak ada kelebihannya ya. Tentunya lebih baik kalau dibandingkan dengan tanah mineral, tentunya akan lebih baik tanah mineralnya karena memang perawatannya akan lebih mudah. Itu saja teman-teman. Mungkin hanya ini. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.